Federico Di Marco semakin membuktikan diri sebagai salah satu pengumpan terbaik Serie A musim ini. Bek sayap andalan Inter Milan tersebut telah mencatatkan 7 assist yang berkontribusi langsung pada 8 poin penting Nerazzurri di papan klasemen. Prestasi terbaru Di Marco datang saat memberikan assist dalam laga kontra Cagliari, sekaligus memecahkan rekor pribadinya musim lalu yang hanya 6 assist sepanjang kompetisi 2023-2024. Dengan 7 assistnya sejauh ini, Di Marco bukan hanya menjadi penyumbang assist terbanyak untuk Inter, tapi juga menjadi pemain dengan kontribusi poin terbanyak di tim, jelas analis statistik Serie A. Konsistensi bek berusia 26 tahun ini menjadi salah satu kunci kesuksesan Inter di lini serang. Setiap umpan matangnya seringkali berbuah gol, menunjukkan kualitas dan visi permainan yang luar biasa dari pemain asli Akademi Inter tersebut. Seperti yang hari ini ditandaskan oleh Corriere dello Sport, besok Inter tidak hanya harus berurusan dengan kelelahan pasca Liga Champions, tapi juga harus mengubah tren tandang yang belakangan ini kurang bersahabat bagi Nerazzurri. Lautaro dan kawan-kawan, nyatanya, hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 laga terakhir mereka di Serie A, yaitu saat menaklukkan Atalanta di Bergamo, satu-satunya laga di mana mereka juga berhasil menjaga gawang tetap bersih. Selain itu, ada 3 hasil imbang, melawan Parma, Milan, dan Napoli, serta 2 kekalahan, yakni saat bertandang ke markas Juventus dan Fiorentina. Singkatnya, Inter harus memperbaiki performa tandang yang seharusnya layak dimiliki oleh tim puncak klasemen, dengan tujuan mempertahankan keunggulan mereka di 6 laga sisa musim ini. Inter sebenarnya sudah membuktikan kemampuan mereka di awal musim, di mana, ironisnya justru lebih sering tersendat di kandang sendiri, sementara di laga tandang mereka bahkan pernah meraih 8 kemenangan beruntun dengan 7 clean sheet, tulis harian asal Roma tersebut. Corriere dello Sport hari ini menyoroti senjata andalan Inter yang bekerja dengan sangat efektif, yaitu eksekusi bola mati. Pertandingan terakhir kembali membuktikannya. 2 gol ke gawang Bayern Munich, keduanya berasal dari tendangan sudut. Di Marco dan Calhanoglu adalah pengumpan utama pada situasi tendangan sudut, dengan kemampuan teknis ideal untuk mengakomodasi pergerakan rekan setim dan mengejutkan lawan, tulis media tersebut. Inter, yang kini memuncaki klasemen, juga menjadi tim Serie A paling produktif dalam statistik khusus ini, dengan 11 gol yang tercipta langsung dari tendangan sudut. Parma berada di posisi kedua, dengan 8 gol, sementara Napoli, pesaing utama Nerazzurri, tertinggal di angka 5 gol. Lawan-lawan kini menyadari risiko dalam situasi ini, tetapi tetap belum menemukan solusi yang tepat. Secara umum, gol sundulan, gol dari tendangan sudut, dan gol dari umpan silang menjadi kekuatan utama serangan Inter, jelas Corriere dello Sport. Simone Inzaghi besok kembali ke Bologna, dan pikiran tak bisa tidak kembali ke musim 2021-2022, ketika di Dal Arasang Nerazzurri kehilangan poin berharga dalam perburuan Scudetto. Namun timnya hari ini sangat berbeda, bukan hanya dalam hal pemain. Inter saat itu juga membawa Scudetto di dada, tetapi masih dihantui keraguan, dan yang terpenting, belum memiliki keyakinan seperti sekarang, keyakinan yang didapat melalui perjalanan di Champions yang membawa mereka ke final 2 tahun lalu dan minimal semifinal musim ini. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi tidak ingin mengabaikan satupun target. Scudetto sama pentingnya dengan Eropa. Pertandingan Paskah di Dal Ara ini dianggap sebagai rintangan tersulit hingga akhir musim, tulis media tersebut. Setelah laga ini, hanya tersisa 5 pertandingan dengan 2 diantaranya melawan tim Roma. Keduanya akan digelar di San Siro, benteng impian Inter, sehingga dianggap lebih mudah. Sebaliknya, laga melawan Italiano akan digelar di stadion yang menjadi momok bagi Nerazzurri dan jatuh tepat setelah ujian tersulit mereka sejauh ini. Dalam latihan pertama pasca Bayern kemarin, Inzaghi memeriksa tingkat kelelahan tim, tetapi sekaligus merasakan semangat membara pasca Champions yang harus dimanfaatkan untuk melampaui kelelahan. Pelatih terus menekankan konsep-konsep andalannya. Di Bologna yang penuh bahaya ini, timnya bermain taruhan dan tidak ada ruang untuk kelalaian. Terlalu penting untuk mempertahankan keunggulan +3 atas Napoli, sekaligus untuk tidak turun dari awan keberhasilan yang sedang mereka injak saat ini. Arnautovic, menyusul absennya Thuram, kini mencium udara pertandingan seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport hari ini. Dan itu pun terjadi di kandang mantan klubnya, Bologna. Striker Austria ini harus menebus kesalahan di depan pendukung Inter saat ini, karena dialah yang dulu mencetak gol saat Bologna mengalahkan Inter tahun 2022,
kekalahan yang pada akhirnya menyerahkan Scudetto kepada Milan. Seperti diingatkan Gazzetta dello Sport, pertandingan yang dimaksud adalah kekalahan 2-1 yang terkenal pada 27 April 2022. Saat itu, Arna mencetak gol penyama kedudukan setelah Perisic membuka skor, sebelum akhirnya terjadi blunder radu yang berujung gol kemenangan bagi Bologna. Untuk catatan, gol itu berdampak sangat besar. Sekalipun saat itu Inter bermain imbang di Dallara, mereka tetap akan finish di belakang Milan. Kini Arnautovic berseragam Inter dan berniat mengulangi kesuksesan treble 2010, dialah satu-satunya anggota tim legendaris itu yang masih aktif bermain. Performanya sedang dalam kondisi puncak selama beberapa bulan terakhir, terbukti dari banyaknya gol dan assist yang ia ciptakan. Hari ini ia merayakan ulang tahun ke-36, tapi masih ada satu hal yang kurang musim ini, yaitu gol di luar San Siro. Inter melampaui batas kelelahan. Kondisi otot para pemain secara fisiologis terkuras usai pertandingan epik melawan Bayern Munich, dengan Thuram menjadi korban terbesar yang harus istirahat karena kelelahan. Seperti dijelaskan La Gazzetta dello Sport, tidak ada alarm serius untuk penyerang Prancis ini, namun ia pasti absen di laga besok melawan Bologna. Targetnya adalah memulihkannya secara penuh untuk pertandingan melawan Roma. Lautaro juga mengalami kelelahan, namun sang kapten diperkirakan tetap akan tampil sejak menit awal di Dallara. Semua keputusan terkait formasi tim untuk menghadapi Bologna ditunda hingga latihan pagi ini sebelum berangkat ke Emilia dengan kereta api, demikian dilaporkan koran tersebut. Di depan mereka ada salah satu tim paling fisik dan dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini. Karena itu, Simone Inzaghi akan benar-benar mempertimbangkan kemampuan pemainnya dalam menghadapi pertarungan sengit ini, hanya yang kondisi fisiknya terbaik yang akan diturunkan di Bologna, dengan tetap memperhatikan pertandingan leg kedua derby Coppa Italia. Arnautovic masih unggul dalam persaingan dan ini bisa menjadi momen spesial melawan mantan klubnya. Namun jangan lupakan kandidat kuat lain yaitu Korea, yang berbeda dengan Taremi dan Arnautovic sama sekali tidak memiliki masalah fisik. Di sektor lain, Carlos Augusto akan bergantian dengan Di Marco di sisi kiri, sementara Bisek bisa memberi istirahat untuk salah satu dari Pavard atau Bastoni. Di lini tengah, Fratesi akan mendapat tempat baik di laga Serie A ini maupun pertandingan berikutnya melawan AC Milan. Baik Carlos Augusto, Bisek maupun Fratesi hanya berpartisipasi sebagian dalam epik pertandingan terakhir. Namun dalam perjalanan gila Nerazzurri ini, halaman-halaman baru terus ditulis, tegas La Gazzetta. Dari Appiano Gentile datang kabar terbaru tentang susunan pemain Inter yang akan menghadapi Bologna dalam laga tandang sulit di Dallara besok. Sky Sport melaporkan bahwa dua penyerang asal Argentina Korea Lautaro kemungkinan besar akan diturunkan, dengan Arnautovic di bangku cadangan dan Thuram absen karena kelelahan. Carlos Augusto akan berperan sebagai bek kiri kelima, sementara lini belakang dan lini tengah diperkirakan akan sama dengan yang tampil melawan Bayern Munich di San Siro pada Rabu malam lalu. Masih lebih dari seminggu menuju leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter, namun di Spanyol, dan juga di Italia, pertandingan besar ini sudah mulai menjadi bahan pembicaraan. Fabio Capello, yang diwawancarai Mundo Deportivo, memproyeksikan duel besar Eropa ini dengan membuat paralel terhadap pertemuan Blaugrana dan Nerazzurri di musim treble 2010. Lamine Yamal bukan Messi. Jika Inter berhasil menghentikan Messi di tahun 2010, mereka bisa melakukannya lagi sekarang melawan Barcelona dengan Lamine Yamal. Saya membaca beberapa perbandingan yang berlebihan tentang Lamine, tambah mantan pelatih yang kini menjadi komentator itu. Dia pemain muda yang melakukan hal-hal penting. Saat pertama muncul di Barcelona, orang-orang menyebutnya Messi baru, tapi dia belum mencapai level itu. Dia pemain luar biasa, spektakuler, elit, tapi tidak memiliki kejeniusan yang dimiliki Messi. Dalam acara One Football Club yang ditayangkan di One Station Radio, Stefano Capozzucca memberikan pernyataannya tentang perburuan gelar Scudetto. Sejak awal saya selalu mengatakan bahwa Inter adalah favorit utama untuk memenangkan Scudetto. Mereka memiliki skuad yang kuat dengan kualitas pemain tinggi. Terutama di lini pertahanan, mereka memiliki pemain-pemain yang membuat perbedaan. Bagi saya, ini adalah tim terbaik di Serie A dan saya yakin pada akhirnya mereka akan menang. Saya juga berharap mereka bisa melaju jauh di Liga Champions, itu akan menjadi kesuksesan bagi seluruh sepak bola Italia.